Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa zuhrina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin hadirat yang kami muliakan. Kita sudah berada pada hari yang ke-26 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kalau ustaz lah di ujung-ujung kok lah agak malih mendengar ni kan. Lah kanyang ni tiap hari mendengar puasa tarawih. Segala macam. Apalagi ustaz subuh kan. Tak itu dah. Jadi pagi kok ambo ndak bicara urusan itu gini kira. Jadi awak bicara sesuatu yang lain ya kita pelebar seketik. Boleh terbuka juga encik mata. Agama awak sabananya lo negara awak. Oh Ustaz, agama dan negara aku pasti politik Ustaz. Kecik ambo apa salahnya? Memang tak boleh gitu. Berpolitik ni saja Ustaz. Memangnya ada politik dalam Islam ya? Ada lah kan. Jadi jangan bawa pula kita ada orang-orang yang liberal, orang-orang yang memusuhi Islam dengan slogan Islam yes seperti Islam no. Tak boleh taklid buta gitu dah. Kita bawa mengaji supaya mengerti. Di gonjang-ganjing politik hari kini kau, mari kita bahas lambek-lambek. Kita tidak dilarang berpolitik dalam hidup di dunia ini. Tapi sebagai seorang Islam, kita harus mengarah kepada politik yang benar ya. Yakni ya berpolitik Islam gitu. Ustaz, Islam ada politik. Wah, ini benar seperti kata yang Ustaz kita yang terkenal Tengku Zulkarnain ya. Tidak mengerti gitu. Tidak betul paham Islam. Begini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebenarnya seorang Inggris ya, yang bangsawan dengan gelar Sir gitu, mengatakan begini. Islam is not only a religion, it is a complete civilization. Agaknya itu. Islam bukan hanya agama ritual semata, tetapi Islam adalah peri kehidupan yang lengkap. Gitu. Kenapa? Karena semua hal diatur dalam Islam. Mulai dari urusan masuk WC sampai urusan kepala negara juga diatur dalam Islam. Gitu. Nah, apa politik dalam Islam? Politik dalam Islam ya bukanlah soal merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan seperti yang disebut oleh Refli Harun, Rocky Gerung dan segala macam itu. Bukan begitu. Ya. Karena kekuasaan dalam Islam itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firaun aja ditanya kok. Malah dari dunia ini ditanya. Diutus Nabi Musa alaihissalam. Dalam Quran disebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Izhab ila fir'auna innahu tawa. Ya, wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun karena sungguhnya ia sudah melampaui batas. Nah, ditanya. Baik, kalau seandainya politik hanya urusan kekuasaan semata, tentu Umar
bin Khattab radhiyallahu anhu, ia yang pertama kali akan memimpin, ya, bukan Abu Bakar, ya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, karena dia yang paling tahu duluan ketika orang-orang Ansar berbisik-bisik, ya, dan mencari siapa pemimpin setelah Rasulullah wafat. Ya, tapi tidak begitu, ya. Umar tidak berkuasa, ya. Ia memanggil Abu Bakar As-Siddiq dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq yang dirasanya layak memimpin. Ya. Kalau urusan kekuasaan semata, ya tentu Umar yang berkuasa. Tapi tidak demikian. Lalu kalau urusan kekuasaan semata, tentu kaum Ansar yang akan berkuasa. Yang akan merebut kekuasaan dari Abu Bakar yang muhajirin. Ya, karena Rasulullah wafat di Madinah, ya, daerah kekuasaan orang-orang Ansar. Tapi tidak demikian, ya. Mereka patuh, ya, dan tidak lebih layak memimpin daripada kaum muhajirin. Begitu. Jadi politik dalam Islam, ya, bukan soal merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, ya. Tapi politik dalam Islam adalah mencari pemimpin yang layak dan adil untuk memimpin dan berlaku sebagai pemimpin yang adil bila dipilih. Gitu. Nah, ada rambu-rambunya, ya, dalam Al-Quran. Kalau tidak percaya, coba cek saya. Ya, dalam Al-Quran disebut. Surat Hud, ya, surat yang ke-11 ayat 113, ya, dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung, ya, sokong, dukung orang-orang yang zalim, ya, kelak kamu disambar api neraka. Nah, ini jelas rambu-rambunya. Jangan sampai memilih atau mendukung, ya, orang-orang yang zalim. Cenderung hati saja tidak boleh, apalagi mendukungnya, menjadi relawannya. Nggak boleh gitu. Nah, ini politik, ya. Ini politik yang ada rambu-rambu ini. Bukan hanya surah Al-Maidah ayat 51 yang dulu heboh dengan zaman Ahok dulu, bukan. Ada banyak rambu-rambu di sini. Nah, politik dalam Islam itu adalah siasah gitu. Politik dalam Islam disebutkan seperti ini. Iqamatuddin wa siyasatid dunya bihi, ya. Kata bihinya itu jangan hilang gitu. Karena penting artinya di situ. Iqamatuddin, tegakkan agama dan mensiasati dunia dengannya, ya. Mensiasati dunia, mengatur dunia dengannya. Dengannya itu nya yang mana? Ya, agama tadi, ad-din tadi gitu. Ya, mengatur dunia dengan din tadi itu. Ya. Supaya apa? Supaya tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Negara yang baik dan makmur yang mendapat ampunan Allah SWT. Kalau kata bihinya itu dibuang, ya, tidak peduli agama jadinya. Nah, jadi begitu, jadi kacau semua gitu. Kenapa? Ya, karena politik dalam Islam akan dipertanggungjawabkan sampai ke akhiratnya. Sampai ke sidang di padang mahsyar nanti. Hadis Nabi SAW yang terkenal itu dan sudah banyak yang hafal, ya, mengatakan begini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kamu adalah pemimpin dan kelak kamu akan ditanya apa yang kamu pimpin. Nah, ini. Ya, hadis ini jangan dibacakan kepada pemimpin rumah tangga alias suami atau ibu-ibu yang memimpin anak saja. Tapi harusnya kepada setiap pemimpin, ya, mulai dari tingkat RT, RW, camat, lurah sampai kepada presiden. Gitu dibaca hadis ini bahwa Anda nanti sebagai pemimpin akan bertanggung jawab, ya, apa yang Anda pimpin, ya, di hadapan Allah SWT. Nah, ini politik dalam Islam, ya. Bertanggung jawab sampai ke hari mahsyar nanti, ya. Bukan
bukan main-main. Ya, tidak mudah jadi pemimpin gitu. Ya, bertanggung jawab sampai ke hari mahsyar dan mempengaruhi masuk surga atau nerakanya seorang, ya, yang menjadi pemimpin. Ya, kita lihat ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, lalu mendapati ibu-ibu yang merebus batu untuk mendiamkan anaknya yang lapar. Dan kita sudah tahu nih, cerita ini populer ya, sudah tahu gitu. Umar ya ketika itu bergegas mengambil gandum dari Baitul Mal dan mengangkatnya. Nah, momen ini jarang diperhatikan orang. Kita lihat momennya. Ketika ia mau mengangkat gandum itu, bujangnya ya atau pembantunya itu berkata begini, "Wahai Amirul Mukminin, biar saya yang angkat," dan memikulnya dan membawanya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Apakah engkau nanti mau memikul dosaku di hari mahsyar?" Bujangnya terdiam gitu. Lalu kata Umar, "Kalau begitu biar aku yang angkat dan pikul dan membawanya." Nah, momen ini memperlihatkan bagaimana pemimpin ya, yang kita cari dalam Islam ya seperti ini, ya bertanggung jawab sampai ke hari mahsyar. Tidak mudah memindahkan tanggung jawab atau melepaskan tanggung jawab begitu saja kepada orang lain gitu, sampai ke hari mahsyar nanti. Itu. Oh, Ustaz, kalau gitu hukum Islam dong. Nah, ini juga kenapa alergi gitu? Kalau hukum Islam ya kenapa alergi? Kenapa tidak gitu? Kita lihat ya soal hukum. Hukum itu apa gitu? Nah, kalau dalam akademik gitu, secara sekolahannya kata orang, ada hukum, ada teori gitu. Ya, misalnya hukum Newton atau teori Darwin gitu kan. Nah, hukum Newton yang terkenal, lalu teori Darwin yang terkenalnya. Ya, apa bedanya? Ya, ada bedanya antara teori dan hukum gitu. Ya, bedanya ya kita lihat hukum. Hukum adalah sesuatu yang sudah dibuktikan kebenarannya. Ya, misalnya hukum Newton yang seperti kita katakan tadi. Entah itu pula sebabnya Newton adalah orang nomor 2 setelah Rasulullah SAW dalam buku 100 tokoh ya, yang banyak dijual di toko buku itu, buku 100 tokoh ya. Dunia yang paling berpengaruh ya, 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh yang dikarang oleh Michael H. Hart, seorang Kristen, tetapi memilih Rasulullah SAW sebagai orang nomor 1 di dunia yang berpengaruh. Nah, nomor 2-nya adalah Newton. Itu. Ya, semua hukumnya terbukti ya, apalagi setelah abad ke-20 ya, jagat raya ini sudah bisa dijelajahi manusia. Nah, terbukti semua hukum Newton itu benar semua gitu. Nah, makanya Newton dalam hukumnya disebut hukum Newton gitu ya. Semua yang dia buat itu disebut hukum Newton karena terbukti kebenarannya. Nah, sementara teori itu tidak terbukti kebenarannya. Ya. Atau kalau dibilang belum ya boleh, tapi ya kalau tidak terbukti juga bernama teori gitu. Misalnya teori Darwin. Teori Darwin ya, teori ini yang mengatakan manusia berasal dari kera. Ya. Ternyata tidak terbukti ya, dan sudah diselidiki orang ya, dibuat penelitian ya. Banyak kesalahannya. Katanya ada rantai yang putus, ada lompatan fase dan segala macam ya. Maka disebut Darwin's Theory atau teori Darwin bahasa Indonesia ya. Ya, tidak terbukti kebenarannya. Nah, bagi kita ini orang-orang Islam ya, yang kita yakini bahwa hukum yang telah terbukti kebenarannya itu adalah hukum Allah. Gitu. Kata Dr. Zakir Naik ya, yang terkenal 100% correct scientifically ya, 100% benar secara sains. Nah, itu. Ya Allah SWT sudah membuat hukum untuk kita yang sesuai untuk manusia dan adil gitu. Masa kita lebih pandai dari Allah SWT? Ya.
Dalam Quran dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hukmu illa lillah. Membuat hukum itu hanya hak Allah saja gitu. Nabi SAW tidak pernah membuat hukum gitu. Tidak ada buat hukum yang dibuatnya, semuanya adalah yang diwahyukan kepadanya. Illa wahyu yuha. Semua apa yang diwahyukan kepadanya. Tidak ada yang dibuatnya sendiri. Ya Allah SWT yang membuat. Kenapa kita tidak pakai? Apa kita lebih pandai dari Allah SWT? Tidak gitu kan. Nah, bagi Indonesia ya 270 juta rakyat Indonesia ya 80% ya, kalau dulu 99%, sekarang tinggal 80% yang beragama Islam. Ya wajar saja. NKRI yang katanya harga mati itu bersyariah gitu, memakai hukum Islam. Ya. 20% lagi yang mana ya? 20% lagi yang memakai hukum sivil ya, atau hukum yang disetujuinya. Nah, begitu. Lalu Ustaz, soal keadilan ya kita lihat ya. Tidak usah kita sebut semua hukum Islam ya. Kita ambil salah satu saja. Coba ya, kalau kita pakai hukum mencuri, hukum potong tangan ya. Kalau para koruptor yang kita sangat geram melihatnya itu dipotong tangannya. Ya, bukan di penjara dia tidak jera. Karena hasil korupsinya miliaran gitu, tidak jera dia. Nah, dipotong tangannya. Ya. Korupsi jutaan gitu, misalnya dipotong seujung kelingking gini, ratusan juta ya dua buku nih. Kalau triliunan nah sampai segini, kalau ratusan triliun ya sampai segini, ini dipotong gitu. Nah, kemudian proses penegakan hukumnya, law enforcementnya itu disiarkan di TV, semua orang melihat gitu. Akibatnya orang lain yang melihat tidak berani lagi korupsi, takut dah. Nah, bisa kaya Indonesia ini. Ya. Rakyat jadi makmur dan maju. Ya, karena kalau baru-baru ini bilang kalau tidak ada korupsi ya satu bayi yang baru lahir dapat gaji 20 juta langsung gitu sebulannya. Nah, bayangkan berapa banyak itu kalau korupsi tidak ada di Indonesia, makmur kita. Ya, begitu menerapkan hukum hukum Islam gitu. Jangan dilihat potong tangannya itu ya, tapi lihat apa akibat dari diberlakukannya hukum itu gitu. Ya, Indonesia bisa kaya, semua orang bisa makmur ya seperti zaman Umar bin Abdul Aziz dahulu. Tidak ada lagi yang mau menerima zakat ya, karena kaya semua gitu. Nah, itu yang kita mau. Ya. Lalu hukum potong tangan itu bukan pula main potong aja, bukan. Ya. Harus ada bukti yang kuat ya. Ya, kalau tidak terbukti ya tidak dipotong gitu. Bukan main potong aja. Ya, mana kisah yang menarik yang kita lihat ini ya. Seperti kisah Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu dengan Yahudi. Yahudi yang mencuri baju besi Ali gitu. Dan Ali melihatnya lalu menangkapnya dan membawanya ke qadi gitu. Ya bukanlah langsung merebut aja, dibawanya ke qadi, dari dibilang orang ini mencuri baju saya. Dibawanya qadi ya, qadi Islam. Si Yahudi tidak mengaku, dia bilang, "Oh, aku tidak mencuri." Lalu qadi itu bertanya. Yang ditanya bukan Yahudi, itu yang ditanya ya Ali. Ya. Yang Ali yang mengklaim itu bajunya gitu. Lalu Qadi bertanya ya, kepada Ali itu. Dia bilang, Ali kalau itu memang bajumu, apa buktinya? Ya karena baju besi itu banyak yang sama ya. Ali tidak bisa menyatakan bukti yang konkret gitu, yang pasti itu punya milik dia. Ya, buktinya tidak kuat ya tidak tidak ada gitu, tidak kuat. Baju itu banyak yang sama gitu. Lalu sang Qadi berkata, kalau begitu tidak bisa, ini tidak ada bukti. Nah itu bukan bajumu, biarkan dia membawanya. Nah Ali patuh ya walaupun khalifah ya. Tapi ya keputusan Qadi begitu ya diserahkannya, dibiarkannya Yahudi itu pergi gitu. Nah di sini apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi bukan soal
alinya bagaimana, tapi si Yahudi itu terjadi sesuatu dalam dirinya, dalam jiwanya itu. Melihat betapa adilnya hukum Islam, ya, betapa hebatnya keadilan dalam Islam. Ya. Tidak terbukti ya, tidak bisa gitu. Ya. Adilnya hukum Islam itu. Dan dia tahu memang dia baju itu dicurinya dari Ali. Nah, saat itu juga dia berkata begini, inilah keadilan yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ya. Lalu waktu itu ia bersyahadat dan masuk Islam gitu. Kemudian dia berkata, benar wahai Ali, ini adalah bajumu, aku memang mencurinya. Ya ambillah kembali gitu. Nah Ali melihat ya, orang ini udah masuk Islam, udah jadi saudaranya sendiri, ya, saudara se-Islam gitu. Berkata, wahai saudaraku, engkau sudah menjadi saudaraku, maka ambillah olehmu baju itu. Gitu. Nah terasa di sana ya, oleh kita melihat bagaimana indahnya hukum Islam ya. Bukan main potong aja gitu. Gitu. Ya, tapi jangan takut dengan hukum potong tangan itu, tapi lihat akibat dari diberlakukannya hukum itu. Ya, bisa makmur Indonesia gitu. Lalu yang bukan Islam gimana? Enggak boleh. Yang bukan Islam enggak boleh. Ya, hanya untuk orang-orang Islam. Yang bukan Islam diadili dengan hukum sivil atau hukum lain yang dipilihnya sendiri. Ya, Ustaz kan enggak adil tuh. Orang Islam kena potong, mereka tidak. Aduh gimana ya? Itulah yang adil gitu. Anda warga negara Indonesia, masa diputuskan atau diadili dengan hukum Amerika? Ya tidak adil dong. Ya. Hukum Islam untuk orang Islam, hukum yang bukan Islam dia dengan hukum sivil yang dipilihnya sendiri. Itu. Nah, begitu yang adil. Ya, waktu Nabi SAW ya menghukum Bani Quraizah yang berkhianat. Ya, Nabi SAW tidak memakai hukum Islam, tetapi dia juga memakai hukum Taurat yang dipercayai oleh Bani Quraizah. Gitu. Ya, nah, begitu. Yang adil orang Islam dengan hukum Islam, yang bukan Islam ya dengan hukum sivil atau hukum yang disetujuinya. Gitu. Nah itu. Lalu Ustaz, tadi katakan hukum yang terbukti kebenarannya. Apa bukti kebenarannya? Hukum Islam nih. Oke, bukti kebenarannya yang kita simak ya, dari data statistik tahun 2000, info yang saya dapat tahun 2000. Data kejahatan, ya, kita lihat data kejahatan 24 jam di New York, Amerika Serikat, ya, di New York saja. Bukan seluruh Amerika, 24 jam di New York saja. Itu sama dengan 10 tahun di seluruh Saudi Arabia. Ya, bukan Mekah, bukan Madinah aja. Seluruh Saudi Arabia 10 tahun. Bandingkan ya 24 jam di New York sama dengan 10 tahun di seluruh Saudi Arabia. Nah, Anda bayangkan betapa amannya dan tentramnya negeri Arab. Nah, itu kalau kita terapkan di Indonesia ya. Aman dan tentram negeri Indonesia, makmur. Adil gitu. Begitu bukti kebenaran hukum Islam ya. Tapi Ustadz orang takut khilafah nih. Ada. Kenapa alergi ya? Ini karena ketidakmengertian juga tentang apa itu khilafah dan kemudian bagaimana hukum Islam. Ya, seperti kata Tengku Zulkarnain tadi. Tidak mengerti Islam. Khilafah itu ajaran Islam gitu. Bukan dari mana-mana, dari Arab sana bukan. Ya, khilafah itu ajaran Islam. Dalam buku fikih Islam yang simpel, yang paling simpel, yang karangan Haji Sulaiman Rashid yang kuning itu yang banyak dijual di toko buku. Ya. Diajarkan mulai dari taharah, ya. Kita buka buku itu, kita mustad dari taharah, kita berwudu, ya, bersuci namanya. Diajarkan dari taharah. Kemudian ibadah, ya, salat gitu. Jadi taharah ibadah. Kemudian muamalah ya, hukum jual beli, hukum antara sama manusia jual beli, segala macam perjanjian gitu.
Ya, ibadah apa? Taharah, ibadah, muamalah. Kemudian munakahah. Munakahah itu ya hukum kawin berkawin gitu. Ya, taharah, ibadah, muamalah, munakahah. Kemudian jinayah. Nah, jinayah tadi yang hukum kejahatan, ya, hukum potong tangan, hukum rajam segala macam di situ. Ya. Ibadah apa? Taharah, ibadah, ya. Muamalah, munakahah, jinayah, dan terakhir khilafah gitu. Itu dalam buku fikih Islam, ya ajaran Islam. Ya, kenapa kita alergi dengan itu? Aneh juga ya. Baca buku fikih itu simple. Kalau bapak-bapak yang seangkatan saya pasti tahu nampak buku Sulaiman Rashid. Wah, dari toko buku. Setiap kalau kami di sekolah dulu di setiap rak buku kawan-kawan saya itu pasti ada buku itu fikih Islam ya. Nah, ada khilafah gitu di dalamnya. Nah, kita ndak peduli aja, ndak dipelajari, ndak mengerti gitu. Nah, mengapa alergi itu kan agama kita. Lo kita disuruh masuk Islam secara keseluruhan kok. Ya udah tahu ayatnya, udah hafal ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah itu kan, wahai orang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan gitu. Bukan setengah-setengah. Gitu. Bukan hanya ritual dari sholat sampai haji saja, keseluruhan. Ya. Lalu seringkali kita sebut saya sebut ya di Nurul Haq ini. Jangan mati gitu, jangan mati sebelum Islam. Nah, Islam ini maksud gimana ya? Udah Islam kok, Pak. Nah, yang dimaksud adalah secara keseluruhan tadi. Tuh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Ya. Kita koreksi diri kita Islamnya sampai mana gitu. Nah, jangan mati kalau sebelum masuk seluruhnya. Nah, di sini ada khilafah di belakang. Kok kita tidak mau belajar gitu? Dibilang nih dari tempat lain lalu dimusuhi. Kacau kita nih. Nah, khilafah itu ya. Gimana khilafah? Khilafah itu ya seperti Indonesia sekarang ini. Kok gitu? Ustaz? Iya. Khilafah itu secara esensinya adalah pemerintahan presidensial dengan presidensial kabinet. Khalifahnya, ya presiden itu khalifah. Presiden yang dipilih bukan raja turun temurun, itu khalifah. Ya khalifah itu bahasa Arab gitu. Bahasa Indonesia ya presiden, bahasa Latin presidente gitu. Nah, itu namanya khalifah gitu. Nah, ini kita tidak mengerti. Nah, ketika negara ini didirikan dulu, ya, waktu penyusunan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya, begitu banyak di sana ya, kiai dan ulama ya, yang kita kenal ya dari Sumatera ya kita tahu dari Minangkabau Haji Agus Salim, dari Jawa ya Ki Bagus Hadikusumo. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa nuansa Islam berperan sangat besar dari pembukaan sampai batang tubuh UUD 45. Ya, malah dinyatakan dalam pasal 29. Ya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini tauhid gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Oke, lalu bagaimana kok bisa ada dalam UUD ada khilafah? Nah, gini. Dalam khilafah ada syuro, ada majelis syuro namanya. Ya. Kemudian kalau tidak lihat UUD 45 ya mana? Ya majelis syuro itu ya MPR gitu. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab. Rakyat ya bahasa Arab gitu ya. Maksudnya sama dengan majelis syuro itu gitu. Tempat berkumpulnya orang-orang pintar dan cerdas ya. Bijak pandai seluruh Indonesia gitu. Berkumpul orang pintar di situ. Namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Dalam khilafah ya majelis syuro gitu. Lalu Dewan Syuro dalam khilafah gimana? Ya di Undang-Undang Dasar DPR gitu, Dewan Perwakilan Rakyat.
Ya, dewan tuh dari bahasa Arab ad-diwan yang artinya lembaga tempat berkumpul. Ya, perwakilan, wakil bahasa Arab, rakyat bahasa Arab ya. Artinya tempat berkumpul wakil-wakil rakyat yang hebat-hebat dan terpilih. Itu DPR, Dewan Suro gitu. Ah, oke, Ustaz maksudnya gimana? Oke, sederhananya itu gini ya. Ya, kita nggak usah sebut dari partai, utusan golongan. Kita buat aja sederhana misalnya gini, kita pilih presiden tuh mulai dari RT gitu. Ya, misalkan dari RT sampai ke MPR nanti. Ya, mulai dari masing-masing RT berkumpullah orang-orang ya, yang cerdik, bijak, pandai, berilmu dan arif bijaksana. Dipilih seorang dari RT atau dua orang gitu, lalu dikirim ke tingkat RW. Nah, di RW ini setelah para RT itu berkumpul gitu, dipilih pula dua orang, satu atau dua orang yang bijak, pandai, arif, bijaksana, lalu dikirim ke tingkat kelurahan gitu. Nah, begitu seterusnya dari kelurahan kemudian ke tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, sampai ke MPR. Nah, gitu. Ya, kemudian semua berkumpul di MPR itu. Nah, disitulah nanti, ya setelah semua orang yang sangat dan terpilih itu, bijak pandai, hari bijaksana, ya, putra-putra terbaik Indonesia itu. Berkumpul di situ, nah di situ dipilih presiden. Apa enggak begitu di 45 dulu tuh? Begitu loh rasanya itu. Ya, karena di sila keempat dikatakan ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita teliti sesuatu kata-kata itu bahasa Arab semua. Ini semuanya adalah dasar politik Islam gitu. Mau tidak mau kita harus mengaku. Negara ini didirikan oleh orang-orang hebat dulu dengan nuansa Islam yang besar ya, yang mengerti bagaimana khilafah, ya, bagaimana bernegara. Khilafah didirikan. Begitu. Nah, ini yang namanya iqamatuddin wa siyasatid dunia bihi. Nah, ini politik Islam yang benar. Gitu. Ya, Ustaz, ada demokrasi loh. Dalam Islam ada kak? Oh, ada. Bahasanya musyawarah gitu. Nah, voting itu terakhir sekali bila musyawarah sampai pada deadlock gitu. Susah gitu kan. Nah, dipilih itu udah ujungnya. Ya, di sila keempat kan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, perwakilan. Ya, semua dimusyawarahkan. Nah, itu demokrasi yang disebut dalam UUD 45. Tidak sama dengan demokrasi ala barat ya. Demokrasi ala barat yang berkonsep agree to disagree. Apa pula tuh Ustaz agree to disagree? Ya, agree to disagree. Maksudnya kita sama-sama setuju bahwa kita saling tidak setuju. Kan mendengar aja kita tidak mengerti apa nih. Ya, kita sama-sama setuju bahwa kita saling tidak setuju. Nah, ini berbeda dengan politik Islam. Ya. Politik Islam tidak begitu ya. Dalam politik Islam tidak semua bisa dengan cara agree to disagree, tidak bisa. Ada hal-hal tertentu yang semuanya harus agree, artinya harus setuju. Tidak boleh disagree. Misalnya Tuhan itu Esa. Nah, semua orang Islam harus agree bahwa Tuhan itu satu saja. Ya, kalau berbeda ya, dia akan terkeluar sendiri dari Islam itu. Ya kan? Tuhan itu Esa, tidak boleh disagree, harus agree semua. Lalu hukum-hukum qat'i dalam Quran, ya, semua harus agree ya, tidak boleh disagree. Gitu. Ya. Nah, begitu. Jadi bukan main seperti barat tuh. Sama-sama tidak setuju. Kita saling tidak setuju, tidak bisa, tidak semua bisa begitu. Ada yang begitu, ada boleh, silahkan berbeda pendapat boleh. Tapi tidak semua. Hal-hal yang sudah jelas ya, dalam Islam. Ya, qat'i istilahnya itu sudah harus agree, tidak boleh ditentang gitu. Zina itu haram.
ya harus patuh gitu. Nah, ini masalahnya. Berbeda dengan yang apa yang sekarang di Indonesia itu ada yang kita takutkan, khawatir sekali ya. Dengan cara suara terbanyak itu. Ah iya, kalau suara terbanyak. Ya. Dia apa? Agree to disagree lo. Pilih suara terbanyak. Ah, susah. Coba ya, ini ilustrasi aja. Coba Anda bayangkan ya, bila di MPR itu, ya, sekarang 711 anggotanya. Nah, mudahnya kita ambil yang dulu, MPR yang dulu. MPR yang dulu tuh 1000 orang. Ya, 1000 orang anggotanya. Nah, katakanlah 499 orang ini para ustadz alim ulama, kiai, ya ajengan, orang-orang semua agamis begitu. Lalu 501 lagi itu dari kelompok lain itu, apakah sekuler atau bagaimana itu. Lalu dipermasalahkan ketika itu soal zina itu boleh atau tidak. Nah, Anda bayangkan bila di voting memakai suara terbanyak, selisih 2 suara, para kiai itu akan kalah. Ya, para kiai, ulama, ajengan, orang hebat, ustadz, kalah. Kan di votingnya jelas ya selisih 2 suara. Nah, dalam hukum kita ya harus dengan rela hati. Yang 499 orang itu dengan rela hati menerima keputusan zina itu dibolehkan. Coba Anda bayangkan ya, dosa sebagai pemimpin ya, mereka dibawa ke MPR sebagai pemimpin yang akan mereka tanggung nanti di hari mahsyar. Bayangkan ya. Begitu kalau hanya soal suara terbanyak saja. Makanya dalam politik Islam tidak gitu. Tidak semua harus agree to disagree. Sebuah kebenaran dalam Al-Quran dan Sunnah harus agree, tidak boleh disagree. Nah, itu bedanya dengan demokrasi ala Barat. Nah, ini politik Islam gitu, ya. Bukan merebut dan mempertahankan kekuasaan, ya merebut lalu mempertahankan kekuasaan. Ya, bukan begitu saja, tapi memilih pemimpin yang layak dan adil. Gitu. Nah, lalu berlaku sebagai pemimpin yang adil bila dipilih orang, ditunjuk orang, dipilih orang. Dan ingat bahwa pemimpin yang adil itu adalah salah satu dari 7 golongan nanti yang dilindungi oleh Allah SWT, berada di bawah naungan tiang arsy ketika semua orang berpanas-panas karena matahari serasa ya, bukan sejengkal tapi serasa sejengkal di atas kepala. Ya, pemimpin yang adil dilindungi di bawah tiang arsy. Dan tempatnya nanti di surga Firdaus dekat dengan para nabi. Itu. Sebaliknya pemimpin yang zalim adalah orang-orang yang tidak dilihat oleh Allah SWT pada hari mahsyar nanti. Tempatnya di neraka paling bawah gitu, dekat dengan orang kafir dan munafik. Nah, gitu. Jadi tidak mudah jadi pemimpin ya. Mengajukan diri, mempromosikan diri jadi pemimpin, waduh, bahaya tuh, surga atau neraka ini. Nah, ini masalahnya. Gitu. Nah, kita yang juga mendukung ini, hati-hati dengan ayat tadi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung aja enggak boleh. Miring saya tidak boleh, dukung, sokong. Orang-orang yang zalim itu kelak kamu disambar api neraka. Nah, coba cek ya surat Hud ya, surat ke-11 ayat 113. Bunyinya begitu. Nggak boleh orang zalim didukung, jadikan pemimpin ya. Habis kita di negara kita. Ya. Nah, ini politik dalam Islam ya, berhati-hati ya. Ya. Surga dan neraka termasuk kita yang mendukung, yang memilih ya. Hati-hati. Ya. Tangan itu kan ditanya nanti, itu tangan yang memilih itu ditanya tuh, siapa yang kamu pilih apa? Itu berhati-hati ya. Pertama benar kalau kamu disambar api neraka ya salah pilih. Orang zalim terpilih, orang yang zalim terdukung. Hati-hati. Nah, ini politik dalam Islam ya secara garis besar. Demikian saja Bapak dan Ibu-ibu yang mudah-mudahan memberi manfaat dan dipahami. Kalau kita memang mau menuju surga Allah, menuju ridha Allah gitu, berhati-hati dalam setiap langkah kita. Ya. Berhati-hati dalam setiap langkah kita. Islam
It's not only a religion, it is a complete civilization. Semua diatur dalam Islam ya. Setiap gerak kita diatur. Dan ingat Allah melihat setiap gerak kita ya. Ya. Allah melihat setiap gerak kita. Begitu ya. Demikian saja ya, banyak maaf bila ada kata yang tersilap atau salah ya. Kalau semuanya yang benar datangnya dari Allah SWT, dan kalau ada yang silap itu adalah kesalahan dan kejahilan diri saya sendiri. Sekali lagi banyak maaf. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.